Shalom, jumpa dalam kasih Kristus kembali dengan saya Robinson Wadu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terus bantu support channel ini supaya dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Pada kesempatan ini juga saya mau membagikan firman Tuhan tentang hidup berkenan kepada Allah. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada saat kita mendengar kata berkenan, pasti kita paham dengan baik arti kata ini. Berkenan berasal dari akar kata kenan yang berarti merasa senang. Merasa senang di sini mempunyai arti suka, sudi, setuju. Pengertian ini menunjukkan bahwa bila Tuhan berkenan kepada kita, berarti Tuhan akan senang dengan kita, suka dengan tindakan kita, dan setuju dengan hal-hal yang kita putuskan. Sebagai orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, maka kita pasti akan mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita, agar Tuhan berkenan menyertai kita dalam segala segi kehidupan kita. Kalimat pertama dari ayat yang telah kita baca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman di sini menjadi indikator orang berkenan kepada Allah. Dengan tidak adanya iman pada diri seseorang, maka orang tersebut tidak berkenan kepada Allah. Konteks ini terjadi pada orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus atau yang kita kenal dengan kata Kristen. Lalu timbul pertanyaan bahwa apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dengan jelas menulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menunjuk pada dua hal, yaitu dasar kita berharap dan bukti dari apa yang kita percaya. Bila iman menjadi indikator, berarti iman menjadi tanda seorang percaya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu berarti ia percaya kepada Allah. Selanjutnya dari ayat ini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ketika seorang memutuskan untuk percaya kepada Allah, maka ia harus percaya bahwa Allah benar-benar ada. Hal ini bukanlah sekedar sebuah anggapan belaka bahwa Allah ada, namun benar-benar meyakini bahwa Allah ada sebagaimana adanya Allah. Lantas kondisi ini tidak hanya membuat kita mengerjakan segala sesuatu yang kita anggap baik atau sesuka hati kita, namun kita perlu di sini mengerti dengan benar untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan beriman, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang baik selayaknya janji Tuhan atas hidup kita atau jawaban atas setiap doa-doa kita. Namun iman juga berarti melakukan atau bertindak. Yakobus pasal 2 ayat 26 bagian B berkata, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang artinya bahwa ketika kita percaya kepada Allah, kita juga harus melakukan atau berbuat semua yang dikehendaki Allah. Karena yang membuat kita berkenan kepada Allah adalah tindakan atau perbuatan dari iman itu sendiri. Jadi
Ayat ini benar bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena iman itu bukan hanya percaya, namun tunduk dan taat pada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan seharusnya melakukan segala perintah Tuhan, karena itu menjadi bukti bahwa orang tersebut beriman kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan memiliki iman, karena iman itu bukan hanya percaya tapi dibuktikan dengan hidup yang mau melakukan firman dan tunduk pada kehendak Tuhan. Selanjutnya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada waktu kita memutuskan untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sudah tentu kita juga percaya akan mendapatkan upah dari hasil ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Kalimat terakhir pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal ini senada dengan Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Upah adalah bayaran yang kita dapatkan karena telah mengerjakan sesuatu. Iman menjadi sebuah kontrak yang mengikat hubungan kita dan Tuhan, di mana kontrak tersebut kurang lebih sama dengan kontrak pada umumnya yang mengatur hak dan kewajiban kita kepada Tuhan. Kita bisa mendapatkan hak kita bila kita sudah mengerjakan semua kewajiban kita dengan baik. Sebaliknya, bila kita tidak mengerjakan atau melakukan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Seringkali kita menggunakan kalimat saya mengimani sesuatu. Saya percaya akan mendapatkan apa yang saya imani. Dan tidak jarang orang yang mengimani sesuatu mendapatkan apa yang mereka doakan atau mereka imani. Namun ada juga yang tidak mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan. Bila doa kita belum dijawab, atau yang kita dapatkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa jadi kita belum diperkenankan Tuhan untuk mendapatkan hal tersebut. Karena sekali lagi, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bila kita percaya kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, hal ini berarti kita melanggar kontrak kita dengan Tuhan. Karena upah itu hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan berarti orang tersebut sungguh-sungguh mencari apa sih kehendak Tuhan? Bukan justru sebaliknya, mencari apa sih keuntungan yang bisa saya dapatkan dari Tuhan? Bila hal ini tidak dipahami dengan benar, maka ada banyak orang yang terjebak dengan kata beriman akan sesuatu. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ingin kita belajar untuk mengerti kehendak-Nya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk menggenapi rencana-Nya. Namun dalam kenyataannya kita selalu ingin Tuhan mengerti keinginan kita. Padahal bila kita taat dan mengikuti setiap rencana Tuhan, segala yang baik diberikan Tuhan bagi kita. Bahkan lebih dari yang kita harapkan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari ayat ini, kita tahu bahwa Allah mempersiapkan kejutan bagi setiap pribadi yang mencarinya dengan sungguh-sungguh dan mengasihinya dengan segenap hatinya. Saya menulis sebuah kesimpulan sederhana. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman itu sikap tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan rancang dan kerjakan dalam kehidupan kita semata-mata mendatangkan kebaikan. Mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena hal itu bukan saja menjadi kewajiban orang yang percaya kepada Kristus, namun lebih daripada itu, selalu ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Akhir kata, diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.